Perhitungan analisis frekuensi curah hujan dengan menggunakan Excel part 1. Nah, dalam part 1 ini kita akan membahas mengenai uji parameter dan uji konsistensi data. Nah, di sini sudah terdapat data curah hujan yang diperlukan adalah data hujan maksimum pada tiap tahun. Data yang tersedia sekurang-kurangnya adalah 10 tahun. Di sini terdapat data curah hujan selama tahun 1992 sampai 2010. Terdapat 19 tahun. Di sini juga kita telah dapati R max-nya atau curah hujan rata-rata maksimal pada setiap tahunnya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah mengurutkan data curah hujan dari yang terbesar paling terkecil. Nah, di sini paling terbesar adalah tahun 209 di tahun tahun 1996, lalu di tahun 1995 176 dan tahun 2005 176. Oke, nah sisanya ini telah diurutkan untuk data curah hujannya. Nah, di sini yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlahnya. Jumlah itu kita dapat lakukan fungsi sum. Di sini kita dapati jumlahnya itu 2540 mm. Nah, lalu banyaknya data rata dengan menggunakan rumus count. Di sini kita dapati 19 tahun. Nah, di sini untuk rata-ratanya menggunakan rumus average. Oke, kita dapati rata-rata curah hujannya itu 133 mm. Nah, pada uji sebaran yang perlu diperhatikan adalah parameter statistik analisis frekuensi, di mana terdapat parameternya yaitu rata-rata, standar deviasi, koefisien squeeness atau CS, koefisien kurtosis atau CK, dan koefisien variance atau CV. Nah, di sini juga parameternya itu berdasarkan distribusi Gumbel, normal, log persen tipe 3. Di sini sudah ada persyaratannya masing-masing yang harus dipenuhi. Oke. Lalu untuk di sini terdapat dua bagian, yaitu metode sebaran Gumbel dan normal, dan metode sebaran log normal dan log persen tipe 3 untuk mendapatkan parameternya. Dikarenakan pada metode Gumbel dan normal itu tidak diperlukan fungsi log, sedangkan pada log normal dan log persen diperlukan fungsi log. Nah, di sini jangan lupa dalam melakukan perhitungan untuk memudahkan ini kita menggunakan kita melink. Nah, di sini kan dapat dilihat RI-nya ini telah terlink pada sheet data curah hujan, sehingga memudahkan kita dalam melakukan analisa ke depannya sehingga tidak perlu bolak-balik. Nah, di sini di dalam fungsinya itu yaitu melakukan RI dikurang RT. RI ini dikurang RT atau rata-rata. Ini jangan lupa dilakukan fungsi $$ atau di log sehingga datanya melog pada jumlah rata-rata. Di sini bisa langsung kita tarik. Oke. Lalu RIRT ini kita kuadratkan. Nah, di sini kita tarik lagi. Oke. Lalu ini dipangkat 3 kan. Ini oke. Nah, lalu kita lakukan perhitungan penjumlahannya. Nah, di sini kita bisa sebenarnya gampangnya dengan menggunakan fungsi autosum ini. Nah, ini jumlahkan. Lalu ini tinggal kita tarik ke samping. Oke, ini kita dapati jumlahnya masing-masing. Nah, di sini kita dapat melakukan perhitungan terhadap parameternya, yaitu jumlah data kita sudah dapati 19, rata-ratanya dari sebelumnya. Nah, standar deviasi. Standar deviasi adalah fungsinya. Nah, di sini kan dapat dilihat RI dikurang RT dikuadratkan. Berarti RI dikurang RT dikuadratkan. Ini jumlahnya, jangan lupa ini ada sigma atau jumlah dibagi
jumlah data N dikurang 1. Oke. Nah, ini karena ini akar, sehingga kita ini harus dijadikan fungsi akarnya. Itu dengan cara dilakukan pangkat setengah. Karena akar itu pangkat 1/2-nya. Nah, kita dapati standar deviasinya 31. Lalu kita dapat melakukan perhitungan terhadap CS. CS itu adalah N dikali, nah ini sigma atau jumlah data R1 dikurang R rata-rata pangkat 3. Berarti jumlahnya dikali ini. Nah, ini lalu dibagi. Nah, situ dibagi N kurang 1. 19 dikurang 1. Lalu dikali lagi N kurang 2. 19 dikurang 2. Dikali lagi SR dipangkat 3 kan. SR dipangkat 3 kan. Oke. Oke. Nah, kita dapati CS-nya itu 0,933. Lalu untuk CK itu N kuadrat dikali ini jumlah rata-rata R1 dikurang R rata-rata. R1 dikurang R rata-rata pangkat 4. Pangkat 4. Nah, kita tutup kurung biar kita jadiin satu grup. Lalu kita bagi. Nah, ini 19 kurang 1 dikali jumlah data dikurang 2 dikali jumlah data dikurang 3 dikali SR standar deviasi kita pangkat-empatkan. Oke. Kita tutup kurung biar jadi satu grup. Nah, ini kita dapatkan CK-nya ini 3,77. Nah, untuk dapetin CV, SR standar deviasi dibagi rata-rata. Oke, kita dapatkan CV, nilai CV, lalu 3 CV itu 3 dikali CV. Oke, 0,7. Nah, ini untuk metode sebaran gambar dan normal, kita sudah mendapatkan parameternya masing-masing. Lalu untuk metode sebaran log normal dan log persen tipe 3, nah yang diperlu perhatikan pada log RI itu adalah rumus log dalam kurung kan DRI kan. Ini kita dapati hasilnya lalu tinggal kita tarik. Oke. Lalu untuk log RI kurang RT, ini log RI dikurang log RT. Nah, di sini telah kita dapati log RT. Sorry ini. Kita lognya kan RT-nya. Oke, ini kita dapati. Ini sumnya udah. Oke. Ya. Oke, nah di sini log RI dikurang RT. Nah, ini tinggal kita tarik log R. Lalu log RI RT dikuadratkan.
Nih, log RT dipangkat 3 kan. Ini dipangkat 4 kan. Nah, setelah dapat itu, kita jumlahkan masing-masingnya, bisa menggunakan fungsi autosum. Ini tinggal kita tarik ke samping. Oke, ini kita dapat angkanya. Nah, lalu kita isi lagi parameternya berdasarkan rumus di atas. Ini untuk memudahkan, karena tidak hafal rumus-rumusnya. Oke. Nah, ini standar deviasi. Standar deviasi jangan lupa karena di sini rumusnya adalah fungsi log, sehingga tidak seperti metode sebaran gumbel dan normal yang tidak ada log. Di sini juga fungsi-fungsinya ada lognya. Nah, di sini berarti SR merupakan, nah ini log RI dikurang R rata-rata kuadrat. Berarti jumlahnya. Nah, lalu kita bagi jumlah data dikurang 1. Nah, lalu kita tutup kurung dulu ini ya. Lalu kita pangkatkan 1/2 karena akar. Oke, kita dapati nilainya itu 2,107 untuk standar deviasinya. Untuk CS-nya sendiri jumlah data 19, ini untuk agar jadi grup 19 dikali, nah ini jumlah dari log R1 dikurang R rata-rata dipangkat 3 kan. Ini berarti grup dibagi, ini kita grupkan lagi 19 dikurang 1 dikali 19 jumlah data dikurang 2 kali SR dipangkat 3 kan. Oke, ini kita dapat ya hasil CS-nya 1,11. Nah, di sini untuk CK jumlah data dikuadratkan. Nah, ini sebelumnya dikelompokkan dulu. Jumlah data dikuadratkan terus dikali log dari R1 dikurang rata-rata dipangkat 4 kan. Oke, ini ditutup dibagi N dikurang 1 jumlah data dikurang 1 kali jumlah data dikurang 2 dikali jumlah data dikurang 3, nah dikali SR pangkat 4. Standar deviasi kita pangkat 4 kan. Oke, kita dapatnya hasilnya 1,33. Nah, CV ini SR dibagi rata-rata. Standar deviasi dibagi rata-rata. Oke, kita dapati nilai untuk CV 0,0157. Nah, lalu kita masukkan ke dalam parameter persyaratannya. Nah, untuk gumbel itu jangan lupa CS-nya itu dikasih tahu 1,14. Nah, hasil yang kita dapati untuk gumbel itu 0,93. Sehingga ini kita bisa gunakan rumus if sama dengan hasil persyaratan memenuhi atau tidak memenuhi. Nah, ini rumusnya seperti ini. Jika ini kan ada AC6 ya, AC6 ya. Jika AC6 hasilnya ini sama dengan AA6, nah kalau misalkan memenuhi berarti, kalau misalkan oke berarti memenuhi, kalau tidak memenuhi. Nah, berarti kalau misalkan ini karena hasilnya tidak sama berarti tidak memenuhi. Ini juga nilai CS-nya tidak memenuhi. Nah, di sini untuk normal itu persyaratannya 0, sedangkan kita dapatin nilainya 0,93, jadi tidak memenuhi. Nah, untuk CK-nya nilainya 3, sedangkan nilai kita 3,64. Ini tidak memenuhi. Nah, untuk log persen ini CS-nya tidak sama dengan 0, sedangkan
nilai CS kita 1,1 ya. Di sini kita masukin. Nah, sehingga ini memenuhi. Nah, untuk log normal itu CS-nya itu CV 3 CV pangkat 3 ditambah 3 CV. Nah, ini kita lakukan perhitungan terlebih dahulu. CV pangkat 3, CV kita pangkat 3 kan, tambah 3 CV ya, ini belum ada 3 CV-nya. Oke, ini 3 CV. Berarti CV pangkat 3 ditambah 3 dikali tambah 3 CV. Di sini untuk log normal itu 3 CV-nya. Nah, ini hasilnya 0,04. Nah, ini hasilnya kan tidak memenuhi ya. Nah, untuk ini, untuk yang CK-nya itu untuk nilai CS. Nah, untuk nilai CK itu CV pangkat 8 ditambah 6 CV pangkat 6 dikali CV pangkat 6 tambah 15 dikali CV pangkat 4 tambah 16 dikali CV kuadrat. Oke, tambah 3. Hasilnya ini 3, sedangkan persyaratannya 4, sehingga tidak memenuhi. Oke, tidak memenuhi. Jadi kalau berdasarkan analisis distribusi ini, yang hanya memenuhi adalah metode log persen. Tetapi juga sebenarnya dalam secara pelaksanaannya, analisis distribusinya hanya untuk mengecek persyaratan CSCK, sehingga juga tidak terlalu berdampak besar pada analisis frekuensi curah hujan yang dalam pemilihan penentuannya. Tetapi tetap dilakukan analisa hanya untuk mengetahui nilai masing-masing parameter-parameter yang diperlukan dalam perhitungan selanjutnya. Uji konsistensi data kita lakukan dengan metode RAPS. Nah, di mana kita dapatkan nilai Q terhitung yang kita dapati nanti, kita bandingkan dengan nilai Q kritis dan R kritis. Di sini fungsinya kita dapatkan nilai SK bintang, yaitu merupakan R rata-rata dikurang, kita dolarkan terlebih dahulu, dikurang R1. Oke, kita dapat hasilnya, langsung kita tarik. Nah, lalu untuk SK bintang kuadratnya itu tinggal kita kuadratkan. Ini kita tinggal tarik. Oke. Lalu untuk D kuadrat itu kita dapati SK bintang kuadrat dibagi N atau jumlah data. Ini kita bagi jumlah data. Nah, ini jangan lupa kita dolarkan. Oke, tinggal kita tarik. Nah, di sini DY itu merupakan jumlah dari DY kuadrat. Nah, lalu kita akarin. Akar dari jumlah DY kuadrat. Karena ini merupakan bentuk akar, ini nanti kita akarkan untuk mendapatkan nilai DY. Nah, di sini kita dapatkan nilai DY. Oke. Ini lupa di S dolar kan. Oke.
Nah, di sini kita dapat ini nilai SK bintang-bintang. Merupakan SK bintang dibagi DI. Oke, ini tinggal kita tarik. Nah, di sini SK absolut. Jadi kita gunakan fungsi absolut untuk mendapatkan nilainya itu positif semua. Oke. Nah, di sini SK max merupakan SK bintang-bintang max. Nah, kita bisa gunakan fungsi max. Kita masukkan ke dalam sini. Hasilnya 1,36. SK min. Oke, kita ganti dong ke 1. Nah, SK max itu merupakan absolut dari SK max. R itu merupakan SK max kurang SK min. Ini dapat 3,77. Lalu kita dapat menghitung Q terhitung, yaitu Q dibagi ini dapat kurang dulu memudahkan, Q dibagi N. Nah, ini kita pangkat setengah. Oke, dapat 0,27. Nilai R-nya Q R dibagi jumlah data kita pangkatkan setengah. Oke, ini kita udah dapatkan nilai Q dan R-nya nih berdasarkan Q dan R terhitungnya. Sedang yang kita dapati yang setelahnya ini kita cari adalah Q kritis. Oke, Q kritis ini berdasarkan nilai N, yaitu jumlah data dan probabilitas. Di mana di sini kita gunakan probabilitasnya 95%. Sehingga kita itu dapat menggunakan rumus forecast, yaitu forecast merupakan di sini X, kan di sini ada forecast X, known YS dan known XS. X di sini yang kita miliki adalah datanya itu 19. Lalu kita ingin mendapatkan nilai probabilitas antara angka tersebut. Nah, lalu yang kita ketahui datanya itu 10 sampai 20, yaitu data di antara 19 tahun. Kita dapetin nilai Q-nya 1,21. Nah, di sini untuk nilai R-nya juga sama. Kita gunakan data N 19. Ini di forecast dulu. Forecast. Lalu data R-nya, lalu data kita ketahui. Oke, nah ini kita dapatkan nilainya adalah berdasarkan dengan probabilitas 95%, Q terhitung kita 0,27. Nah, sedangkan Q kritis kita 1,21, sehingga oke, maka data konsisten. Lalu untuk R-nya itu juga sama, 0,45, sedangkan kritisnya 1,42, sehingga data konsisten. Ini bisa kita gunakan rumus if dalam sini, if Q terhitung kurang dari Q kritis, nah jika oke, maka hasilnya oke. Jika tidak, maka hasilnya not oke. Berikut, jadi kita dapatkan nilai berdasarkan uji konsistensi bahwa data yang kita gunakan itu merupakan data yang konsisten. Untuk pada part 1 kurang lebih berakhir pada uji sebaran dan RAPS atau uji konsistensi data. Selanjutnya pada part 2 akan dilanjutkan dalam analisis metode normal, Gumbel, log normal untuk mendapatkan frekuensi data distribusi yang kita gunakan. Terima kasih.